ya. Nanti akan masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini tuh lebih ke kecerdasan artifisial atau bisa disebut dengan AI. Itu ya. Sebelumnya kita kemarin belajar apa? Tentang Microsoft Word ya. Terus setelah itu kemarin Nah ini sebagai salah satu bentuk lanjutannya ya. Udah bisa dibuka? Sudah. Tampilannya sudah seperti ini semuanya? Sudah ya. Nah kalau sudah itu, nah ini kita lihat bahwa kita sekarang belajar dasar-dasarnya dulu ya. Bisa dibaca ya? Dasar-dasar ya, betul ya. Nah di bawahnya kan ada menu, bisa diklik ya menunya. Ya, bisa kan? Bisa. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Hari ini kita itu akan mempelajari dua ini ya. Tujuan pertama memahami dasar ya, bagaimana prinsip, resiko dan etika, juga memahami pengenalan pola citra dari kecerdasan artifisial tersebut. Nanti juga akan ada pembelajaran berkelompok. Ini sudah sesuai kelompok yang kemarin kan duduknya? Ya. Oke. Nah sebelum kita lanjut, boleh diklik dulu yang tulisan kecerdasan artifisial. Sampai nanti muncul tampilannya. Sudah muncul? Sudah. Nah, muncul tampilannya seperti yang ada di layar. Sudah? Belum. Oke, tunggu saja ya. Nah, di sini kalian pasti sering kan sudah pernah menggunakan AI? Siapa yang sudah pernah menggunakan AI? Angkat tangan. Yang belum pernah mencoba menggunakan AI? Sudah semua ya berarti. Nah, Ibu ingin tahu sekarang platform AI apa yang sering kalian gunakan? Pertama ada ChatGPT, Meta AI, atau Gemini. Ibu akan bertanya yang sering menggunakan ChatGPT. Angkat tangan. Oke. Meta AI. Ya, Meta AI itu adanya di mana sih? Kalau Gemini, Facebook ada juga. Aku udah jarang main Facebook. Gemini ada yang sering menggunakan Gemini? Oh, oke. Ada yang berbeda nggak sih antara ChatGPT, Meta AI dengan Gemini? Secara kalau kalian menggunakan? Beda ya. Oke, bisa kita lanjut saja ya. Ini kan di bawah ada lambang rumah. Nah, diklik lagi saja supaya kembali ke halaman sebelumnya. Sudah? Ya, kalau sudah kita lanjut ke video dan foto. Ya. Nah, ini salah satu bentuk yang sering digunakan menggunakan AI ya. Bisa diklik, bisa kita tonton videonya. Hi, I'm Ronnie. Today I'm going to introduce you to my colleague who will be joining TV1.ai news anchor. Please welcome Devana. Terima kasih ya. Saya Devana, presenter Ya, udah pernah melihat siaran di televisi TV1 yang menggunakan presenter AI? Nah, nanti kapan-kapan nonton ini ya. Please give Devana a warm welcome. See you. Sampai jumpa. Nah, ini salah satu produk yang dibuat dari AI. Nah, ini yang sering terjadi akhir-akhir ini ya. Penggunaan ini menurut kalian baik atau tidak sih? Tidak ya? Ya. Kalaupun kita menggunakannya harus dengan sesuai ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ini pencet dulu yang ada tombol berbicara.
pendapat. Jadi apa itu AI? Boleh kelompok Jawa? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zola Paulina dari kelompok 7 ingin berpendapat tentang apa itu AI. Menurut saya, AI adalah sebuah teknologi yang diciptakan untuk membantu orang banyak membuat tugas yang mereka tidak bisa lakukan. Jadi menurut saya AI itu sebuah teknologi yang memungkinkan untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Mungkin cukup sekian dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya ada benang merahnya dari jawaban Jawa dan Arif bahwa intinya AI itu membantu kita ya manusia, gitu ya. Jadi ya pasti dikerahkan juga oleh kita ya. Nah kita balik lagi, kan ada tombol ini lagi ya, balik lagi ya. Balik lagi. Kita masuk ke materi. Boleh materinya di screen. Nah, di sini ada ya. Setelah tadi jawaban dari teman-teman kalian, ada yang mau membacakan ini? Najwa, boleh Najwa? Ya. AI atau kecerdasan artifisial, teknologi yang berusaha meniru kemampuan manusia dalam menghasilkan sebuah keputusan. Kemampuan manusia yang ditiru berupa kemampuan penalaran atas masukan yang diterima melalui karakternya. Ya, ini ya kuncinya. Masukan yang diterima. Nanti kita akan mencoba itu. Bagaimana sih? Kok bisa sih misalnya AI tahu kita mau apa gitu ya? Nanti itu ada, kita akan pelajari ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih. Di next ya. Atau boleh lihat ke layar. Ada prinsip, resiko, dan etika. Ini yang mungkin harus kita pegang ya sebagai pelajar ya. Kalau misalnya kita bermain-main itu nanti akan ada konsekuensinya. Yang pertama itu bisa dilihat ya secara prinsip. Ya, prinsip yang pertama dari penggunaan AI itu sendiri transparansi, ya, akurasi dan reliabilitas, keadilan. Jadi ketika kita menggunakan si AI itu harus transparansi, tidak ditutup-tutupi. Misalnya terus harus juga bersifat adil. Ya, jangan sampai kita itu merugikan orang lain. Ini hampir sama sih dengan yang etika ya, keamanan dan privasi. Jangan sampai misalnya ada tren, jadi kita seenaknya gitu ya foto wajah kita, kan kita tidak tahu. Ya, harus menjaga keamanan secara privasi. Yang kedua itu ada resikonya, bias data. Ya, jadi bias data, ada yang paham bias data itu seperti apa? Ya, gimana? Gak apa-apa hari ini. Ya, bisa jadi ya. Atau selain itu juga bias juga masih tumpang tindih ya. Ketika misalnya kita ingin mencari itu apa yang dimaksud dengan apa namanya? Kemarin contohnya algoritma gitu ya. Kita masukin algoritma. Kalau kita tidak menjelaskan algoritma apa, pasti yang munculnya itu banyak kan, bisa jadi tentang masuknya ke dalam ilmu matematika kayak gitu ya, beda-beda. Nah, seperti itu. Potensi plagiarisme ini udah jelas ya. Iya, betul. Jangan sampai misalnya kita karena apa namanya ingin
lihat aja misalnya lukisan buat tugas seni rupa misalnya ya, nyari di ChatGPT. Nah itu jangan sampai kita malah menjadi plagiat ya, karena itu bukan hasil karya kita. Sama tulisan juga screen time ya. Tahu screen time? Ini sering terjadi nih screen time. Waktu kita habis hanya untuk ya betul ya, kehilangan pekerjaan juga itu menjadi salah satu risiko ya. Ketika semuanya bisa digantikan dengan AI, ya itu jangan sampai terjadi ya. Sama ketidakjelasan pemilik karya, karena itu ngambil dari mesin pencarian gitu ya, mesin AI, jadi nggak tahu itu punya siapa sih kayak gitu. Etika, nah yang pertama itu kita harus bertanggung jawab ya. Jangan sampai ya tadi contohnya yang gambar-gambar bersama artis idola itu ya, itu bertanggung jawab atau tidak? Tidak ya. Keselamatan dan keamanan. Ada salah satu video ibu pernah melihat ya, ketika nonton di IG, di Reels itu ada seorang anak kecil, dia masih kecil tuh. Itu salah satu dampak dari AI ya, keselamatan dan keamanan dia itu berevolusi padahal dia masih kecil tapi dibuat dari AI bahwa dia bicara kalau di usia saya sekarang ketika dia sudah besar, dia merasa khawatir gitu karena dampak dari AI itu sendiri. Nanti kapan-kapan kita lihat. Transparansi itu hampir sama, tata kelola inklusi ini lebih kepada harus semuanya merata, nggak cuma orang-orang semanis aja nih yang bisa pakai AI, kan nggak gitu ya. Semua harus bisa mengakses AI yang benar. Proporsionalitas itu hampir sama dengan tadi keadilan, ya harus sama. Jangan sampai kita merugikan orang lain, ya. Kita bikin sesuatu gambar-gambar atau tulisan yang dari AI tapi itu merugikan yang lain, ya. Itu sering terjadi misalnya ketika zaman pemilu, ya banyak video-video fake mungkin ya, yang salah satunya menjatuhkan calon seperti itu. Jangan sampai terjadi. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi ada perbedaan antara kecerdasan AI dan kecerdasan manusia. Betul ya, kalau AI itu tidak punya perasaan ya. Dia hanya mengikuti perintah. Tolong carikan jawaban nomor 1 soalnya ini. Dia langsung memberikan jawaban. Tapi kalau kita minta ke teman, pasti ada emosi dulu kan? Iya, ya. Seperti itu perbedaan dari AI dan kecerdasan manusia. Belajar dari data. Nah ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Semuanya pada pegang HP kan? Ya. Nanti akan ada tugasnya. Bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Ya. AI belum tentu tahu nih kalau misalnya ternyata raja sedang sedih ya, atau raja sedang berbunga-bunga. Ya, belum tentu dia tahu. Tapi ini tahu kalau raja itu sedang sedih gitu misalnya ya. Ya raja ya. Itu makanya yang membedakan yang adanya interaksi sosial. Hanya memahami hal yang ada dalam data, memahami konteks secara luas. Nanti kita lihat ya, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Benar ya, tapi kalau kita semua tanpa melihat angka atau pola ya tadi ya, bisa memahami perasaan ya. Itulah yang membedakan kita dengan Oke, kita lanjut ya. Nah, pengenalan pola, citra, dan suara. Nah, ini yang tadi Ibu sering sebut ya. Representasi khas data visual dan audio yang bisa dipelajari akan diidentifikasi oleh sistem AI melalui untuk melakukan tugas-tugas seperti klasifikasi ya, memprediksi seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat aja pokoknya mau ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti kita akan coba rectangle mesin. Oke, balik lagi ke sini. Ke menu bisa dilihat kita masuk ke LKPD
Sudah kesini lagi semua? Masuk ke LKPD? Ya? Setiap kelompok sudah ya? Masuk ke LKPD ya? Sudah? Oke. Nah, kita akan mencoba bagaimana AI itu bekerja. Yang pertama, Treno. Ini kita percobaan saja ya. Ini kita seperti main game. Bisa diklik yang ini. Yang gambar anak. Ya. Muncul nggak? Ini yang lama ya. Kalian tampilannya gimana? Oh, ini kalau udah seperti ini klik yang warna kuning. Try apa tulisannya? Try atau apa? Iya, itu diklik ya. Sudah yang warna kuning diklik. Masih loading ya? Nah, ini diklik. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Kali kita klik yang continue. Ya. Sampai muncul robot AI. Sudah? Oh, iya. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini kita akan memilah. Tulis ini apa artinya? Apakah itu ikan? Ya. Nah, jadi seperti ini AI itu bekerja. Jadi dia tuh harus mengumpulkan dulu data-data dari keseluruhan yang ada di komputer atau sistem ya. Lihat. Udah seperti ini? Ya. Nah, kita belajar bareng-bareng ya. Coba. Ini ikan atau bukan? Bukan. Ini? Bukan. Ini? Ya. Nah, padahal ada yang bukan ikan. Lebih cerdas siapa? Kita dari AI. Udah seperti ini? Sudah. Ya. Ini kan gimana? Sampai sini. Oh ya, ikan-ikan yang kita temukan. Padahal ada yang bukan ikan. Yang tadi sebelumnya belum kan? Nah, makanya disebut bias data. Lebih cerdas siapa? Kita dari AI. Kita. Jadi gunakanlah diri kita semaksimal mungkin ya. Kita udah bisa membedakan itu bukan ikan ya. Oke? Kita balik lagi ke LKPD. Mana ya? Sekarang baca petunjuknya ya. Setiap kelompok menyiapkan foto. Siapkan foto 2 objek dengan masing-masing 8 foto sebagai data utama. Ya. Masing-masing siapkan 1 atau 2 foto yang berbeda. Nanti kita akan melihat tuh bagaimana kerja AI ya dari hasil kalian. Nih, bisa dilihat ya kelompok 1 itu memfoto sepatu dan tas. Cari sepatu yang berbeda-beda, tas yang berbeda-beda ya. Nanti kita akan mencobanya. Oke, nih mesin. Kita lihat dulu ya cara kerjanya ya. Biar nih, bisa diperhatikan dulu ya. Untuk sekarang kita mencobanya hanya gambar, ya, pola dari gambar. Kita masukkan dulu foto-fotonya.
dia akan mendeteksi dia tuh apa sih, buku apa buku. Atau jangan gini lah, ini aja file. Kita ambil foto buku yang kebaca ya, karena mungkin di belakangnya ada buku atau ada tulisan kali ya. Kalau kita masukkan foto pulpennya berbeda ya, tapi dia kan sama tuh bentuknya. Kita masukkan yang kebaca adalah pulpen, seperti itu ya. Sekarang kita boleh mencoba ya, untuk kalian cari fotonya masing-masing sendiri ya, boleh di luar. Ini yang misalnya dapat Ciki sama kos kaki bukan dulu aja ya, terus difoto. Kalau Ciki ya kalian minta tolong aja ke Kope mau foto ya, tapi fotonya foto Ciki dulu, jangan foto kos kaki dulu ya, nanti kan tangannya enggak Ciki. Tidak usah beli, minta tolong aja ke Kope ya untuk memfoto Ciki. Mengerti ya yang tadi ya caranya ya? Oke, silakan kalian mencoba untuk mencari fotonya. Cari foto ya, 4 foto sama objek yang berbeda. Nanti kita coba di juga nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah semuanya mengambil foto? Kita akan mencoba ya untuk memasukkan fotonya di sini yang tadi sudah ibu download. Itu ada kelompok 1, 2, 5, 7. Kelompok 1 mana? Coba kelompok 1 di sini. Jadi kalian yang mencoba aja sendiri. Nah, ini kan sini. Jaga, duduk. Upload. Ya. Ini kelompok berapa? Ini kelompok coba deh kita buka. Nah, mau apa dulu? Mau foto tas dulu atau foto apa dulu? Ya, sok. Bisa langsung semua. Klik open. Satu lagi kan pasnya open dulu aja. Nah, tambahin 1 foto lagi. Yang paling bawah. Nah, yang mana bebas? 2 lagi Bu ini. Oh, 2 lagi sok bapak 2 juga. CTRL, pencet CTRL. 1 apa 2? Aja ya udah. Nah, namain tas. Sebenarnya tapi kalian bisa ya membuat pembandingnya banyak ya. Nah, ya, sok bawahnya. Masukin apa tadi selain tas? Sepatu. Tadi kalau Bu.
Enggak beda bos. Sama. Beli sepatu. Kanan kiri. Ada foto sepatu lain Kak? Coba. Masukin juga aja. Ini apa? Sepatu. Nah, training model. Klik. Iya. Oke. Nah. Nah, sekarang gantinya diklik. Diklik. File. Ini, klik ini lagi. Kita cek sama apa mau pembandingnya mau apa? Botol minum atau apa tadi di bawahnya coba. Apa mas bunga? So, bunga. Open. Scroll ke bawah. Karena modelnya mungkin sama ya, ada warna putih ya. Oke. Coba kalau botol minum ganti jadi botol minum, klik lagi. Sepatu. Iya, karena polanya sama-sama lonjong ya, sama mirip sepatu. Nah, oke. Kelompok siapa lagi yang mau mencoba? 9 udah mirip, udah di-download. Coba kelompok ini dicoba nih. Ya, bunganya langsung dibuka. Iya, atau gini nih biar cepet. Nah, open. Ganti judulnya. Kelompok lain bisa ini coba ya. Di sini satu kelompok lagi deh boleh. Kelompok ini satu lagi. Bentar, sama bawahnya juga. Ini mah hampir sama ya. Yang size 2. Coba nih kelompok ini kelompok 5. Kelompok 5 mana? Kasih tahu temennya. Aku yang dari tadi. Dua-duanya. Itu udah jalan. Dinamain dulu berarti yang kedua apa? Jalan. Nah, baru train model. Kelompok berapa? Yang mana dulu? Atau nggak apa-apa tadi pakai yang lain? Ya, pakai ini. Apa? Yang kayu putih. Misalnya nih, coba yang kayu putihnya di. Ya. Itu banyak. Nggak jelas ya karena harus. Yang dia ya gitu ya caranya. Kalau saya nggak jelas ya si grafiknya gerak-gerak terus. Kalau gambarnya sudah jelas, oke ini boleh selesai ya. Terima kasih. Ini berarti ngomong lagi. Tulis. Terserah HP apa? Iya. Udah kan? Tadi di atas sudah ganti namanya. Ini Bu. Oke, train model. Kenapa? Mungkin karena ini ada bentuknya Belum satu lagi. sama. Coba ganti jangan dipasangin. Ganti. Coba pinjam ke kelompok lain kali ya. Kita pinjam kelompok kos kaki.
Silakan.